Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pemirsa rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam yang berbahagia kali ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memberikan curahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan dan kemudahan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba, maka Allah akan menyibukkan hamba tersebut di dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Sebaliknya, di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menyibukkan seorang hamba itu di dalam ketaatan. Maka semoga keberadaan kita semua di salah satu masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, sampai pada pertanyaan yang ke-11, yaitu qala sa'il hal yajuzu adzabahu li ghairillah, bolehkah mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah? Bolehkah mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah? Maka jawab Syekh rahimahullah, la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, kerjakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah sembelihan juga untuk Rabbmu. Surah Al-Kautsar ayat 2. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan ayat pertama dan kedua dari surah Al-Kautsar, bahwasanya kata beliau yang artinya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat tersebut ialah Allah berikan telak. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telaga Al-Kautsar. Kenikmatan ini juga akan dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu umat Nabi yang bagaimana dulu? Karena nanti di hari kiamat penjaga telaga Nabi, yaitu dari kalangan para malaikat,
ada yang mengusir orang-orang dari umat Nabi SAW yang hendak meminum air telaga Al-Kautsar. Disuruh pergi, diusir. Maka Nabi SAW datang kepada malaikat, biarkan dia adalah umatku. Maka kata malaikat tersebut, fa innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka kerjakan setelah kamu wafat. Para ulama menjelaskan ternyata di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan makna fa innaka la tadri ma ahdatsu atau ma ahdatsa ba'daka, artinya mereka membuat syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ibadah gawe sakarepe dhewe, beribadah kepada Allah dengan tata caranya sendiri, berkreasi tapi dalam ibadah ini tercela, ya, karena hal itu merupakan sesuatu yang sebagian orang dari umat Nabi SAW yang melakukan perbuatan kreasi dalam ibadah tadi diusir oleh malaikat dari telaganya Nabi SAW. Kemudian ciri-ciri telaga Al-Kautsar, ya, telaganya Nabi Muhammad SAW, di dalam riwayat disebutkan semua nabi itu punya telaga. Setiap nabi punya telaga nanti di hari kiamat. Nah, telaga Nabi ini namanya Al-Kautsar. Ciri-cirinya sekurang-kurangnya ada 5. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ciri telaga Nabi SAW yang pertama, luasnya itu sejauh 1 bulan perjalanan. Telaganya Nabi itu luasnya maka tidak tahu ini di antara para jemaah yang pernah melakukan traveling selama 1 bulan, siapa yang pernah? Belum pernah nggih? Belum pernah. Traveling naik bus sehari semalam saja capek nggih. Padahal jadi penumpang, bukan sopirnya itu. Jadi penumpang aja, tinggal duduk, tinggal tidur aja, itu saja lelah. Apalagi ini butuh perjalanan selama 1 bulan. Itu luas telaga Nabi. 1. Ciri-ciri yang kedua, airnya lebih putih daripada susu. Ya, nggak ada susu sini ya, jadi nggak ada contoh. Ini bukan isyarat tuh dari Ustadz ya, enggak loh. Yang ketiga, lebih manis daripada madu. Ya, tadi warnanya lebih putih daripada air susu. Yang ketiga, lebih manis daripada madu. Ciri-ciri yang keempat, bejana yang digunakan untuk minum sebanyak bintang yang ada di langit. Masya Allah. Jenengan pernah belajar IPA nggak? Mana guru IPA di sini? Ada guru IPA di sini? Ada? Ada? Mana guru IPA, ilmu pengetahuan alam? Tidak ada ya? Baik. Berapa jumlah bintang yang di luar angkasa sana? Banyak ya, berjuta, ya, bahkan miliar, ya. Saking banyaknya, maka tenang para jamaah. Tidak ada nanti istilah gelas yang tertukar tuh, nggak ada. Ini gelasnya sopo iki bekas ini. Jadi jenengan mboten usah khawatir ketika mau minum air telaganya Nabi, jangan khawatir. Itu semua baru semua. Bukan setengah pakai miliknya orang, bukan. Ini gelasnya itu, bejananya itu yang digunakan untuk minum itu jumlahnya sebanyak bintang yang bertaburan di langit. Kemudian ciri-ciri yang keempat, barang siapa yang meminumnya 1 teguk tidak akan haus selama-lamanya. Ini 5 ciri-ciri
telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mengizinkan kita semua bisa meminum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang banyak kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Nabi untuk bersyukur. Nah, niki para jamaah. Jadi semakin banyak nikmat yang kita rasakan, semakin banyak nikmat yang kita miliki, maka konsekuensinya kita harus lebih banyak bersyukur daripada orang yang nikmatnya itu sedikit. Nah, sampai sini jenengan milih sugih napa kere? Pengen jadi kaya napa miskin? Napa pas-pasan mawon? Paling penak niku pas-pasan. Jadi namanya tuku mobil Pajero pas ono duite iso. Pas mbangun omah, pas ene duite nggih saged. Kuwi ora pas-pasan kuwi. Ki ngungkuli wong sugih. Nggih. Baik. Jadi semakin banyak nikmat yang kita rasakan, maka konsekuensinya kita wajib lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mendapatkan nikmat apa nggih? Kok sampai-sampai beliau niku rela berkorban salat tahajud mboten pedhot, mboten leren. Nek dihitung-hitung harta yang jenengan miliki jika dibandingkan dengan hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan siapa? Mungkin banyakkan di antara kita nggih? Mungkin. Tapi bentuk rasa syukurnya sama atau beda nih kira-kira? Nabi itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Napa nikmate? Nabi jadi nabi. Menjadi nabi itu suatu anugerah yang sangat besar. Napa jaminane swarga? Wis diparingi jaminan swarga. Niku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih jaminan surga, itu adab, akhlak, ibadah, akidah, seluruh amal soleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain cerita dengan orang-orang zaman now ini yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, maksudnya keturunan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Ya. Maka tadi kembali ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi kita, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Maka di dalam ayat fasholli li rabbika wanhar, di dalam ibadah salat terdapat kerendahan diri dan hati seorang hamba kepada Allah. Dalam ibadah salat itu terdapat kerendahan diri kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam ibadah kurban, di dalamnya terdapat pengorbanan harta, yang mana hawa nafsu kita itu condong kepada perilaku bakhil dan pelit. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dijawab sama Syekh rahimahullah dari pertanyaan bolehkah mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, maka jawabannya apa? Tidak boleh. Tidak boleh di sini berarti oh nak boleh ora apa-apa, nak ora boleh ora apa-apa, bukan. Tidak boleh di sini adalah hukumnya haram. Ya, la yajuz tidak boleh di sini maknanya adalah haram. Karena apa? Sembelihan itu adalah ibadah. Maka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Dan syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dosa yang paling besar. Dosa syirik merupakan dosa yang paling besar daripada dosa pembunuhan. Pelaku dosa pembunuhan
kalau dia masih muslim dan meyakini pembunuhan ya adalah sesuatu yang haram, maka dia adalah seorang muslim yang berdosa besar. Tetapi bagi orang yang menyembelih suatu sembelihan dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia murtad. Oke? Karena syirik merupakan dosa yang paling besar dan dia merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selanjutnya beliau rahimahullah menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, rawahu Muslim. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih dipersembahkan kepada selain Allah. Perhatikan para jamaah, ada ancaman la'anallah. Nabi mendoakan laknat. Semoga Allah melaknat ya. Kepada siapa? Orang yang mempersembahkan ibadah sembelihannya kepada selain Allah. Misalnya pripun? Misalnya ada orang nyembelih, tapi dia persembahkan sembelihannya ini kepada selain Allah. Misalnya kepada Nyi Roro Kidul, larungan itu, nyembelih kerbau atau sapi atau kambing atau ayam sekalipun. Dia sembelih, kemudian sembelihannya ini niatannya untuk mengagungkan Nyi Roro Kidul. Maka dia telah melakukan perbuatan syirik akbar. Meskipun dia sholat, meskipun dia ikut pengajian, tanpa ia sadari ia telah membatalkan keislamannya sendiri. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita mempersembahkan ibadah kurban ini kepada selain Allah. Bahkan bukan hanya Nyi Roro Kidul saja, sampai pun kepada seorang wali, sampai pun kepada seorang nabi, sampai pun kepada malaikat, tetap tidak boleh. Karena ibadah itu semua haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang makhluk pun yang ikut cawe-cawe, tidak ada, karena itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya soal yang ke-12, hal natufu bil kuburi litaqarrubi biha, bolehkah kita bertawaf di kuburan? Pertanyaannya apa? Bolehkah kita tawaf di kuburan? Jawabannya apa? Jawabannya la yajuz, tidak boleh. La natufu illa bil ka'bati, tidak boleh kita tawaf di kuburan melainkan kita tawaf di Ka'bah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka mengerjakan tawaf di rumah tua. Ayatnya seperti itu bunyinya, Baitul Atiq, Al-Baitul Atiq, rumah tua. Surah Al-Hajj ayat 29. Di dalam tafsir Al-Jalalain, yang dimaksud dengan rumah tua maksudnya adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah nama lainnya adalah Al-Baitul Atiq, rumah tua. Mengapa disebut dengan rumah tua? Li'annahu awwalu baitin wudi'a linnas, karena ia merupakan rumah pertama, maksudnya rumah Allah. Rumah Allah pertama yang dibuat untuk beribadah oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi disebutkan tidak boleh tawaf di kuburan. Kalau kuburan Nabi boleh mboten? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang kita sudah mengetahui hukum tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu adalah manusia yang paling mulia, paling suci, paling sempurna. Apalagi kemudian ada orang tawaf di kuburan selain kuburan Nabi, itu lebih
lebih tidak boleh. Maaf, sekalipun tawaf dia tawaf di kuburannya Wali Songo misalnya, tidak boleh. Lalu kuburannya Nabi yang lebih soleh dibandingkan Wali Songo, itu saja dilarang, apalagi selain kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, tep. Karena apa? Tawaf itu ibadah. Tawaf itu ibadah yang berkaitan dengan tempat, yang mana tempat ini tidak bisa diganti. Karena yang namanya tawaf mesti kaitannya dengan Ka'bah. Enggak ada tawaf di Masjid Ibnu Umar, itu enggak ada. Kecuali anak-anak SD latihan manasik gitu. Itu latihan, beda penjelasan di sini, nggih. Itu kok anak-anak SD itu pohon beringin dikasih kain tawaf, itu latihan. Yang dimaksud dilarang tawaf selain ini adalah dia tawaf ini maknanya adalah mengagungkan tempat tersebut sebagaimana Ka'bah diagungkan. Itu dilarang. Ya. Baik. Waqala, kemudian beliau rahimahullah menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka'itqi raqabatin." Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh beliau sendiri rahimahullah. Nabi bersabda yang artinya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawaf di bait, di Ka'bah sebanyak 7 kali, setelah itu dia melakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Hamba saya. Pahala membebaskan seorang budak nopo? Amal soleh, tawaf 7 kali, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin pahala ini diraih ketika kita tawaf selain di Ka'bah. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat di situ. Tidak mungkin. Karena ini tempat tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan dengan tempat lain. Ya, sampai sini saya dipahami nggih? Ya, alhamdulillah. Baik, maka kalau ditanya mengapa tidak boleh tawaf selain Ka'bah, maka jawabannya karena hanya Ka'bah saja tempat yang boleh untuk ditawafi. Karena namanya tawaf di sini adalah mengagungkan. Ya, baik. Selanjutnya soal yang ke-13. Waqala as-sa'il, ma hukmus sihri? Apa hukum sihir? Atau sihir nggih? Terus enten perinciane. Para ulama nyebutaken sihir secara umum terbagi menjadi 2. Pertama, sihir dengan apa jenenge? Nah, di tempat di Indonesia itu ada apa? Akademi sihir apa jenenge? Sulap. Oh ya, sulap, akademi sihir. Pertama sulap. Sulap itu kan trik kecepatan tangan, ngibulin gitu, ngapusi kan itu kan, bohongin orang kan itu, pakai trik. Yang kedua, sihir dengan bantuan jin atau syaitan. Nah, ada 2 macam sihir. Kalau sulap, maka dia hukumnya haram, muharraman. Dia dosa besar. Di dalamnya ada unsur khida'un, penipuan. Orang-orang ketipu, hebat ya, luar biasa. Adapun sihir yang berkaitan dengan istikhdamu syayatin, meminta tolong kepada syaitan, maka hukumnya syirik. Beda nggih? Harus dirinci. Ya, harus dirinci. Maka setelah mempelajari ilmu ini, ketika jenengan ketemu teman, ketemu kawan, atau dia seorang apa tadi? Pesulap, jenengan, oh ente kafir, ente musyrik. Tidak boleh seperti itu, ya. Baik.
Maka jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah atas tanggapan pertanyaan hukum sihir, as-sihru minal kufri. Sihir dia termasuk kekufuran. Kekufuran yang dimaksud adalah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hukumnya keluar dari Islam. Seseorang yang dia melakukan sihir, maka dia keluar dari Islam. Yang dimaksud sihir di sini adalah yang minta tolong kepada jin dan syaitan. Qala ta'ala, kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 102. Baik, surah Al-Baqarah 102. Beliau menukil ayat firman Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Akan tetapi para syaitan, mereka itu kufur kepada Allah. Mereka ingkar kepada Allah, tidak mau taat, tidak mau beriman. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Ini di zaman Nabi Sulaiman. Ya. Para syaitan itu mereka enggak mau tunduk, enggak mau beriman kepada Allah, malah mereka mengajari les privat, ngajari sihir pada orang-orang yang mau mempelajari ilmu sihir. Ini dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau membawakan pelaku sihir itu dia murtad dari Islam dari ayat yang mulia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau sebutkan beberapa tempat ya dari ayat yang mulia ini. Yang pertama tadi, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Poin yang kedua, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah berfirman, dan tidaklah kedua malaikat Harut wa Marut yang diturunkan, yang diperintahkan Allah turun kepada Nabi Sulaiman, tidaklah dua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir kepada siapa saja, melainkan dua malaikat ini memberikan syarat terlebih dahulu, memberikan pernyataan terlebih dahulu. Apa? Sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, maka jangan sampai kalian itu kufur. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maksudnya apa? Siapa saja yang mempelajari ilmu sihir dari kedua malaikat itu, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Berdasarkan firman Allah, fala takfur, janganlah kau kufur. Sebab apa? Engkau belajar ilmu sihir. Poin berikutnya dinukil oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka tahu, mereka sadar konsekuensi mempelajari ilmu sihir ialah yang menjual akidah, menjual agamanya, sehingga di hari kiamat dia tidak memiliki jatah atau porsi masuk ke dalam surga. Nek mboten mlebet surga, mlebet pundi? Neraka. Ini dalil yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan syaitan itu pelit. Syaitan dan jin itu pelit. Mereka tidak akan mungkin ngajari manusia ilmu sihir sebelum manusia itu berkorban. Wis niku. Akate niku. Syaitan akan ngajari ilmu sihir. Atau bukan ngajari saja. Syaitan akan mau berkolaborasi sama manusia sampai manusia ini berkorban terlebih dahulu. Apa pengorbanannya? Akidah. Ya, semakin perbuatan kufur yang dikerjakan, maka syaitan akan semakin
mau menolongnya. Jadi para dukun niku telah melakukan tindak dosa yang sangat besar. Ini ada liputan video di YouTube ya, banyak. Itu yang ada di Saudi Arabia, di sana ada tim amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang tugasnya itu adalah apa jenenge? Dukun buster. Bukan Ghostbuster, tapi dukun buster nopo? Pencari dukun. Dengan kelingan. Pencari dukun. Tugasnya memang dibebani untuk mencari dukun dan sihir, tukang sihir. Ditemukan ya, tukang sihir dan dukun itu mereka mampu mencapai tingkat makom tertentu gitu katanya. Jadi sekti begitu. Kalau mereka mau mempersembahkan ibadah kepada jin, ditunjukkan bagaimana cara mendatangkan jin. Ada upacara tertentu, mukul-mukul diri pakai cambuk gitu, dengan alma maternya dia, dengan jaket sendiri warnanya merah itu. Kemudian setelah itu jin datang komunikasi sama dia. Nah dukunnya ini request mau apa? Misalnya mau apa? Mau melet misalnya, atau mau nyantet orang, atau golek ke rezeki. Naudzubillah min dzalik. Sebutkan request ya, kayak iklan apa? Berikan 3 permintaan gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika dukunnya ini berkomunikasi, request kepada jin, maka jinnya komunikasi sama dukunnya ini. Lalu karo kancane kok koncone jenis menungso padha ya kan, berkomunikasi, akhirnya ditentukan dia pengen misalnya jinnya ini menghendaki apa jenenge ayam cemani misalnya, sembelih ayam cemani, atau cari kambing sing wulune ireng kabeh ya, yang bulunya hitam semua ya. Intinya permintaan yang aneh-aneh, yang serba hitam ya, itu dikorbankan, disembelih untuk atas nama jin tadi yang akan membantu, baru dia membantu. Ini apa? Kesyirikan para jamaah, syirik akbar. Maka dukun tenan lho nggih, bukan dukun motor, dukun asli. Jenengan kok teko ning dealer ngisorono tambah dukun senes, bukan itu dukun bengkel, itu tukang mekanik, beda lagi. Ini dukun asli yang berkolaborasi sama jin sama syaitan. Tidaklah mereka sampai makom tertentu, melainkan mereka harus berbuat kekufuran kepada Allah. Ini salah satunya. Kedua, naudzubillah min dzalik, diceritakan sama dukunnya ini karena ditangkap, karena hukumannya di Saudi ini disembelih, dibunuh ini dukunnya ini. Sebelum dieksekusi mati, di interview dulu, ditanyain apa saja ya amalan-amalan, cara-caramu berkolaborasi sama jin dan syaitan. Akhirnya salah satu yang lainnya, keduanya adalah naudzubillah min dzalik, dia membuat pijakan kaki di toilet berupa mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran digunakan pijakan kaki di dalam toilet. Apa ini? Menghinakan Allah. Semakin menghinakan Allah, jin semakin senang. Dengan itulah jin akan menolong dukun dan sihir. Maka di sini para jemaah, orang yang sini dukun Islam ki ora ono, dukun putih ngapusi kuwi dukun putih. Ya, jangan tertipu nama. Ya, jangan tertipu nama, substansinya apa ya. Nah, dukun bengkel itu mulai itu nama lain secara bahasa ngoten nggih. Maka nggak ada yang namanya dukun putih, dukun hitam, nggak ada ya. Ada kiai ngaku-ngaku jarine dukun putih, nah prakteknya nak minta tolong sama jin sama syaitan, berarti dia dukun meskipun enek nama putih-putih di belakangnya. Ampun tertipu.
Intinya selama dia minta tolongnya kepada syaitan dan sama jin, dia telah meminta pertolongan kepada selain Allah, dan itu hukumnya syirik. Dia mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala, kemudian beliau rahimahullah menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Menyebutkan salah satunya, yang pertama asyirku billah, yang kedua wasihru, yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, yang ketujuh wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan pelakunya di neraka. Yang pertama, asyirku billah, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa saja. Pakai jimat, pakai apa lagi, persugihan, dan seterusnya. Yang kedua, asihru. Nah, sihir termasuk perkara yang membinasakan pelakunya di hari kiamat. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, tidak boleh. Seperti apa jiwa yang diharamkan untuk dibunuh itu? Darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin hukum asalnya haram untuk ditumpahkan. Maka dilarang keras dalam agama Islam kaum muslimin berkelahi dengan saudaranya sendiri sampai membunuh. Diharamkan dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, makan riba. Ya, permasalahan ini kompleks. Riba ini termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar. Dosa yang paling ringan dari riba ini adalah sebagaimana seorang anak menzinai orang tuanya sendiri. Jenengan pengen ngertos dosa terkecil dari dosa riba? Nek jenengan kakung, kalau jenengan laki-laki sebagaimana jenengan mendatangi ibu jenengan sendiri berbuat itu. Kalau jenengan perempuan, seorang ibu-ibu melakukan dosa riba, sama dengan jenengan melakukan hubungan suami istri dengan ayahmu sendiri. Jijik toh? Jijik. Tapi kok itu tuyan riba nih kok. Maka ini ancaman yang sangat besar dari agama Islam. Jangan sampai mengatakan nek orang riba orang yang solusi, ampun. Jangan menutup rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pola pikir. Ya, rahmat Allah sangat luas. Dan Allah tidak meletakkan kasih sayangnya di dalam dosa riba. Tidak ada. Jangan mencari rahmat Allah dari sumber ribawi. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, makan harta anak yatim. Harta anak yatim dimakan sama dia. Kemudian yang dosa keenam adalah kabur di medan pertempuran. Kabur di medan pertempuran ketika berjihad fisabilillah kok kabur, ini dosa besar. Kemudian dosa besar yang ketujuh, yang terakhir pada hadis ini yang membinasakan ialah menuduh wanita yang baik-baik berbuat serong. Apa istilahnya? Pelakor. Menuduh wanita muslimah, mukminat yang solihah menjadi pelakor. Nuduh wanita baik-baik agamanya jadi yang buruk citranya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Poin pertama dan kedua, napa niku? Syirik, ya, berbuat syirik dan sihir. Nomor 1 dan 2, dosa yang menghancurkan pertama dan kedua ini adalah dosa yang mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Sedangkan dosa nomor 3, napa wau? Membunuh jiwa yang tidak halal. Yang keempat, makan harta riba, makan harta anak yatim.
kabur dari medan pertempuran, menuduh wanita yang baik jadi yang tidak baik. Ini tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Jadi nomor 1 dan 2 saja yang mengeluarkan pelaku atau seseorang dari agama Islam. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti yang nomor 3 sampai 7, oh itu kan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka kita melakukan. Bukan. Itu dosa besar. Kalau tahu dosa besar maka wajib kita tinggalkan. Bukan kan yang penting orang mengeluarkan dari Islam. Oh, enggak kayak gitu kita beragama itu para jamaah. Ya. Taib. Demikian berapa soal tadi yang kita pelajari hari ini? 1, 2, 3. 3. Tidak apa-apa ya. Masya Allah. Yang penting kita bisa mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang sedikit ini. Karena tujuan utama kita belajar itu adalah mengamalkan ilmu. Coba kita ulas sejenak sebelum kita akhiri. Apa hukum mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah? Hukumnya apa? Haram. Ya, baik. Kemudian soal berikutnya, bolehkah kita tawaf di kuburan? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh tawaf di kuburan. Karena tawaf di kuburan itu sama dengan mengagungkan kuburan sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Apa hukum melakukan sihir? Hah? Musyrik, ya. Syirik akbar, pelakunya keluar dari Islam. Karena apa? Alasannya apa? Karena ia telah meminta tolong kepada jin dan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk mempraktekkan ilmu yang kita pelajari sebagai bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.